Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Film yang dibahas kali ini berjudul Bohemian Rhapsody yang dirilis pada tahun 2018. Film ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan tentang penciptaan lagu terbaik serta lika-liku kehidupan vokalis band legendaris ternama dunia yang memiliki orientasi seksual tidak biasa dan harus meninggal dunia karena sebuah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Pada tahun 1970, diperlihatkan seorang mahasiswa yang bekerja part-time sebagai tukang bongkar muat bagasi pesawat. Dia bernama Freddie Mercury. Seusai bekerja, dia pulang ke rumah, tapi cuma sebentar. Karena dia mau lanjut nongkrong dan nonton band kesukaannya di sebuah bar. Perilaku Freddie yang seperti itu tidak disukai oleh orang tuanya karena dianggap selalu keluyuran setiap malam. Namun dia tak memperdulikan nasihat orang tuanya dan langsung pergi. Di sebuah bar, Freddie menonton band kampus kesukaannya yang bernama Smile. Seusai konser, Freddie ingin menemui personil band Smile itu untuk menyerahkan lagu ciptaannya. Karena Freddie adalah orang yang suka menulis lagu. Akan tetapi band tersebut ternyata sedang goyah. Sang vokalis memilih hengkang karena merasa band itu tidak ada kemajuan. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Freddie untuk mengajukan diri sebagai vokalis band tersebut yang tengah kosong. Pada awalnya, personil band Smile menolak karena gigi Freddie yang tonggos. Namun, hal itu seketika berubah saat Freddie menunjukkan suaranya dalam bernyanyi. Not with those teeth, mate. I know what I'm doing. Setelah itu, Freddie pun resmi diterima menjadi vokalis band tersebut. Selanjutnya, di bar tersebut, Freddie juga bertemu dengan mahasiswa bernama Mary Austin. Tampaknya, Freddie tertarik dengan gadis itu pada pandangan pertama. Hingga pada keesokan harinya, dia menyusul Mary yang sedang bekerja part-time job di sebuah toko fashion. Dan semenjak saat itu, Freddie dan Mary semakin dekat. Freddie juga mengajak Mary untuk menonton penampilan pertamanya bersama grup band barunya. Pada kesempatan itu pula, nama grup band itu resmi berganti dari yang awalnya bernama Smile menjadi Queen. So the new name is Queen. Setelah itu, band Queen semakin eksis dan dia mulai dikenal oleh banyak kalangan dan memiliki banyak penggemar. Oleh karena itu, mereka ingin melangkah lebih jauh lagi dengan masuk dapur rekaman, namun mereka tidak memiliki cukup uang untuk menyewa studio rekaman. Maka, dengan tekad yang kuat, mereka akhirnya menjual mobil van yang sering mereka pakai untuk menyewa studio rekaman. Di sisi lain, hubungan Freddie dan Mary juga semakin erat. How beautiful you are. Kemudian, Freddie mengundang Mary dan teman-temannya ke rumah untuk merayakan pesta ulang tahunnya. Pada acara itu pula, diketahui bahwa Freddie sebenarnya bernama Farrokh Bulsara dan sebenarnya Freddie beserta keluarga merupakan imigran asal Pakistan. Tapi karena Freddie tak mau memakai nama itu lagi, maka dia mengganti namanya menjadi Freddie Mercury. Tak hanya itu, dia juga mengganti paspornya dengan nama tersebut. Pada kesempatan itu pula, orang tua Freddie menceritakan kenakalan Freddie di depan Mary dan orang-orang yang hadir. Karena merasa tidak nyaman, Freddie lebih memilih bermain piano. Tiba-tiba, Freddie mendapat telepon dari John Reid, seorang manajer di label rekaman EMI Record, dan John inilah yang kelak akan menjadi seorang manajer Queen. John lalu menawari Freddie sebagai perwakilan Queen untuk rekaman dan mempublikasikan album mereka. Dengan senang hati, Freddie pun menerima tawaran itu. Dengan bantuan dari label dan manajer, musik Queen semakin terkenal dan mereka juga bisa tampil di beberapa radio dan stasiun televisi utama di Inggris pada tahun 1974. Kemudian, pada suatu ketika, Freddie yang sangat mencintai Mary memutuskan untuk melamarnya dan mengatakan jika Mary adalah cinta sejatinya. Will you marry me? Freddie, it's beautiful. I love it. Tak lama kemudian, para personil band Queen yang lainnya datang ke rumah Freddie untuk mengabarkan jika mereka mendapat undangan tur konser keliling Amerika. Hal itu tentu membuat senang semua orang yang ada di tempat tersebut. Para personil Queen pun mengadakan konser keliling Amerika dan mendapat antusias serta banyak penggemar di sana. Namun, di sela-sela konser, mulai terlihat perilaku menyimpang yang dilakukan oleh Freddie. di mana dia diajak masuk ke toilet oleh seorang sopir truk dan Freddie tidak menolaknya walaupun tidak tahu apa yang mereka lakukan di dalam.
Setelah konser keliling Amerika selesai, pada tahun 1975, personil Queen tampak mengadakan rapat dengan Ray Foster, pemilik label EMI Records, untuk penggarapan album baru mereka. Pada awalnya, Ray tidak setuju dengan konsep yang diinginkan Freddie karena Freddie menginginkan menggabungkan musik rock dengan musik opera. Ray Foster mengatakan jika itu dirasa aneh serta kecil kemungkinan diterima oleh pasar. Namun Freddie bersikeras ingin menggarap album tersebut, hingga akhirnya Ray pun setuju. Kemudian, para personil Queen dibawa ke sebuah tempat yang asri dan jauh dari keramaian untuk menggarap album tersebut. Mereka juga didampingi oleh asisten manajer bernama Paul. Karena beberapa lama tidak bertemu dengan Mary, Freddie pun merindukannya dan menciptakan lagu untuk cinta sejatinya yang berjudul Love of My Life. Bring it back, bring it back. Namun demikian, Paul yang mendampingi Freddie menciptakan lagu tersebut menatapnya dengan aneh. Seperti ada ketertarikan pada Freddie, bahkan Paul sampai melakukan hal yang tidak senonoh pada Freddie. Namun, pada waktu itu, Freddie tersadar dan menampiknya karena dia tak mau menyakiti Mary. Akibat kejadian itu, Freddie merasa agak galau sehingga dia merenung untuk menenangkan diri. Tapi karena Freddie orang jenius, dalam perenungan itu, Freddie malah berhasil menciptakan lagu yang berjudul Bohemian Rhapsody, lagu yang nantinya akan menjadi single terbaik Queen. Selanjutnya, Freddie dan teman-temannya kembali melanjutkan untuk menciptakan lagu untuk album mereka. Para personil Queen dibebaskan untuk berkontribusi dalam menciptakan lagu, walaupun lagu-lagu terbaik Queen biasanya berasal dari ciptaan Freddie. Setelah semuanya jadi, mereka kemudian melakukan rekaman. Mereka sampai melakukan take berkali-kali demi menghasilkan karya yang maksimal. Seusai rekaman, para personil Queen menemui Ray Foster untuk menyerahkan hasil rekaman album tersebut. Namun Ray tampak tidak puas dengan karya-karya Queen yang terkesan menggunakan istilah-istilah yang tidak lazim. Tak hanya itu, lagu yang dipilih menjadi single, yakni Bohemian Rhapsody, juga tidak memenuhi ketentuan single radio pada saat itu karena terlalu panjang, durasinya sampai 6 menit, padahal aturan single di radio hanya 3 menit. Namun, lagi-lagi Freddie tetap ngeyel memasang lagu itu sebagai single. Forever 6 bloody minute. It's called Bohemian Rhapsody. Gagal menemui titik temu dengan Ray Foster, Queen kemudian memilih hengkang dari label tersebut. Mereka kemudian mencari cara untuk menjual karya mereka sendiri. Freddie kemudian menemui Kenny, seorang DJ terkenal dan penyiar radio pada saat itu, untuk minta tolong mempublikasikan lagunya. Mary yang ikut Freddie bertemu dengan Kenny sempat heran dengan keakraban pacarnya dengan DJ yang terkenal gay itu. Lalu Kenny menyanggupi permintaan Freddie dan lagu Bohemian Rhapsody pun berhasil diputar serta langsung mendapat sambutan baik para pendengar. Lagu itu menjadi tonggak awal meledaknya album Queen. Hampir semua lagu yang ada di dalam album itu menjadi hits dan Queen pun menjadi semakin terkenal di seluruh dunia. Keberhasilan itu membawa Queen diundang tur keliling dunia. Tapi, di sisi lain membuat Freddie menjadi berjarak dengan Mary. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Paul yang selalu menemani Freddie serta sudah lama jatuh hati pada Freddie. Karena hal itu, lambat laun Freddie juga mulai menyimpang dan tertarik pada Paul. Mary yang merasa ada keanehan pada Freddie lantas pada suatu ketika menanyakan apa yang sesungguhnya terjadi. Dengan berat hati, Freddie mengakui jika dirinya adalah seorang biseksual. Mendengar itu, Mary pun kaget dan memilih pergi meninggalkan Freddie. Beberapa tahun berlalu, kini Freddie mulai mengubah penampilannya dengan memelihara kumis seperti Paul. Kemudian perubahan sikap yang ditampilkan Freddie juga turut dirasakan para personil Queen yang lain hingga mereka membatasi interaksi dengan Freddie. Freddie yang merasa kesepian lalu memerintahkan Paul untuk mengadakan pesta besar-besaran di rumah barunya dan boleh dikatakan cukup liar. To get absolutely Shit face!
Seusai mengadakan pesta, Freddy masih menghubungi Mary untuk meminta balikan. Tapi Mary belum mau menerima Freddy jika dia belum kembali ke jalan yang benar. Kemudian, sebuah label rekaman bernama CBS Record menemui Paul. Pihak CBS menawarkan pada Paul kontrak solo karir untuk Freddy dengan nilai yang fantastis, yakni mencapai $4 juta, sebuah angka yang besar pada waktu itu. Lalu Paul menyampaikan hal itu pada John Red dan memintanya membujuk Freddy agar menerima kontrak tersebut. Saat pulang dari suatu acara, John Red mencoba menyampaikan tawaran kontrak solo tersebut pada Freddy. Dia mencoba membujuk Freddy dengan memberikan analogi grup musik Jackson 5 bahwa yang terkenal hanyalah Michael Jackson saja. Namun Freddy malah marah pada John Red karena menganggap jika John Red memintanya meninggalkan Queen dan Freddy langsung memecat John Red. Pada saat yang genting itu, Paul malah diam saja dan tidak berbuat apa-apa, serta mengesankan jika Paul sengaja menjebak John Red. Sebelum pergi, John Red sempat memperingatkan Freddy jika dia sedang memelihara ular berbisa. I don't know what you're talking about, John. Get your ass out of my car! Get out! You're firing the wrong snake. Tindakan yang dilakukan oleh Freddy itu tentu memperuncing hubungannya dengan para personil Queen yang lain karena dianggap semena-mena. Namun hebatnya perdebatan mereka bisa menghasilkan nada dan lagu yang juga akan menjadi hits. Perilaku Freddy yang menyimpang mulai tercium oleh media, sehingga ketika Queen melakukan konferensi pers untuk album baru mereka, malah ada jurnalis yang menanyakan mengenai perilaku seksual Freddy. Hal itu membuat Freddy marah dan meninggalkan acara itu. Setelah itu, kemudian Queen mencoba menggarap album yang bertemakan menyerukan kesetaraan gender serta menghormati kaum LGBT. Oleh karena itu, dalam pembuatan video klip mereka memakai outfit perempuan. Tapi, video itu dicekal oleh pihak Amerika sehingga video mereka tidak bisa tayang. Hal tersebut membuat perpecahan di tubuh Queen pun terjadi. Dalam kondisi yang demikian, Freddy malah memilih menerima kontrak solo karir setelah mendapat bujukan dari Paul. Para personil Queen pun tak bisa menerima keputusan sepihak dari Freddy. Namun Freddy menyatakan tak akan membubarkan Queen, namun dia mengatakan sedang jenuh dan ingin mengeksplorasi karyanya sendiri. Semenjak itu, hubungan mereka menjadi renggang dan orang-orang dekat Freddy pun semakin menjauh. Kini Freddy hanya dekat dengan Paul dan hal tersebut dimanfaatkan oleh Paul untuk menyentir Freddy. Paul juga terus-menerus mencokoki hal-hal negatif kepada Freddy, terutama dalam hal perilaku menyimpang. Tak hanya itu, Paul juga membatasi akses orang-orang yang ingin menghubungi Freddy. Mulai dari Jim Beach, manajer baru atau pengacara Queen pengganti John Red, hingga Mary juga dihalangi untuk menghubungi dan menemui Freddy. Berbagai hal-hal negatif yang diajarkan oleh Paul membawa malapetaka untuk Freddy. Hal itu terlihat ketika Freddy mengalami batuk berdarah saat rekaman di Munich, Jerman. I will certainly tell him he called. Seakan masih ada ikatan batin, Mary merasa khawatir dengan kondisi Freddy karena dia sudah lama tidak tahu kabar Freddy. Untuk itu, Mary nekat menyusul Freddy ke Munich, Jerman. Kebetulan, Paul sedang tidak ada di rumah sehingga mereka bisa mengobrol. Dan Mary mengabarkan akan diselenggarakan konser amal Live Aid, konser amal untuk warga Afrika. Freddy kaget mendengar kabar itu karena Paul tidak menyampaikannya. Namun Freddy merasa patah hati ketika mengetahui Mary sedang hamil dengan lelaki lain. Freddy merasa sangat kecewa karena orang-orang yang dia sayangi telah pergi meninggalkannya. Mary mencoba membujuk Freddy untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar karena masih banyak orang-orang yang menyayangimu seperti keluargamu dan teman-temanmu. Tak hanya itu, Mary juga mengingatkan kepada Freddy tentang siapa sesungguhnya Paul. Mary mengatakan pada Freddy jika Paul hanya memanfaatkannya saja, tidak betul-betul tulus kepada Freddy. Mary! And these people, they don't care about you. Selanjutnya, ketika Paul sampai rumah, Freddy menanyakan perihal konser Akbar Live Aid kepada Paul. Menurut Paul, konser itu adalah sesuatu yang memalukan dan dia pasti tidak mendapat keuntungan apa-apa. Mendengar hal itu, Freddy pun tersadar mengenai siapa sesungguhnya Paul. Oleh karena itu, Freddy langsung memecat Paul. Paul yang tidak terima lantas mengancam Freddy akan menyebarkan foto-foto dan perilaku menyimpang Freddy pada media.
Freddie tak peduli dengan ancaman itu dan memilih kembali ke Inggris sekaligus meninggalkan pembuatan album solo keduanya. Think of the photos I have. I'm sorry, Freddie, come back. Setelah itu, dengan dimediasi oleh Jim Beach, Freddie dan para personil Queen menjalani rekonsiliasi seusai adanya beberapa kesepakatan. I've been hideous. I know that. What if I don't have time? One of us. Just Queen. Kemudian Freddie memeriksakan kondisinya ke dokter dan dari hasil pemeriksaan menyatakan jika Freddie positif HIV dan umurnya tidak akan lama lagi. Hal tersebut dia sampaikan kepada para personel Queen. Mengetahui hal itu, para personel Queen merasa empati dan memberikan support pada Freddie. Have a second. AIDS. You're a legend, Fred. Even though you're crying like 3 little girls, I still love you. Di sisi lain, Paul membuktikan ancamannya dengan menjual foto-foto dan rahasia Freddie Mercury pada media. Namun, Freddie tidak ambil pusing dengan hal itu. Kemudian, pihak Queen menghubungi pihak panitia untuk memberitahukan kesediaannya mengisi acara amal tersebut. Lalu Freddie dan Queen fokus latihan untuk kembali mendapatkan chemistry bermain band bersama Queen untuk gelaran konser Live Aid yang akan dilaksanakan di Stadion Wembley. Konser Live Aid pun digelar. Sebelum berangkat, Freddie menyempatkan ke tempat orang tuanya untuk meminta maaf sekaligus meminta restu menjalani konser amal itu. We're all doing our bit for the starving children in Africa. Kemudian saat di belakang panggung, Freddie bertemu dengan Mary yang datang bersama pasangannya. Mereka saling support satu sama lain. Tak lama kemudian, band Queen pun tampil dengan disambut oleh ribuan penggemarnya. Mereka seakan terhipnotis dengan penampilan Queen hingga mereka ikut menyanyikan apa yang dinyanyikan oleh Freddie. Setelah konser itu, Freddie bersama Queen masih menggarap album selanjutnya dan pada usia 45 tahun, tepatnya pada tahun 1991, Freddie meninggal dunia akibat penyakit HIV. Seperti itulah kisah tentang penciptaan lagu terbaik serta lika-liku kehidupan vokalis band legendaris ternama dunia yang memiliki orientasi seksual tidak biasa dan harus meninggal karena sebuah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Jadilah orang cerdas dalam bertindak, jangan jadi orang yang tamak, agar tidak terjebak dalam hal yang kurang bijak. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.